Halo guys, pada video kali ini gue akan membahas salah satu film horor dengan plot cerita yang sangat menarik berjudul Endless yang dirilis tahun 2022. Daripada berlama di awal, kita langsung masuk ke dalam pembahasan ceritanya. Film ini diawali di sebuah kota kecil bernama Oregon yang terletak di Amerika Serikat. Tampak seorang anak kecil yang sedang bermain di sebuah tempat kosong sendirian. Anak itu lalu menjumpai ayahnya yang sedang bekerja. Usut punya usut, ayahnya yang bernama Frank Weaver itu sedang menjalankan suatu bisnis di sebuah tambang terbengkalai. Bisnis itu dijalankan oleh Frank bersama dengan temannya yang tidak diketahui namanya siapa. Saat mereka sedang sibuk, dari dalam terowongan tambang mereka mendengar suara jeritan yang tidak jauh dari mereka berada. Frank yang penasaran lalu menghidupkan api untuk memeriksa suara apa sebenarnya itu. Setelah tidak lama berjalan melewati lorong, suara mengerikan itu semakin dekat dengan keberadaan mereka. Tiba-tiba saja, mereka berdua diserang oleh sosok makhluk mengerikan yang tidak terlihat. Anaknya bernama Aiden yang menunggu di mobil pun ikut diserang saat menyusul ayahnya dan film pun dimulai. 3 minggu kemudian, diperlihatkan sebuah sekolah dasar yang terletak di kota Oregon. Secara kebetulan pula, pada hari ini terdapat guru baru yang mulai mengajar di sekolah itu. Di hari pertamanya bekerja, ia pun diawasi oleh kepala sekolah di sana. Setelah diketahui nama guru itu adalah Julia. Setelah berkenalan dengan murid-muridnya, terdapat salah satu murid pendiam dengan aura yang misterius. Murid tersebut bernama Lucas. Sebagai murid pendiam, pastinya terdapat beberapa murid yang sangat suka membuli dirinya. Anehnya, setelah bel pulang sekolah, Lucas sendiri tidak langsung pulang ke rumahnya. Melainkan ia berkeliling kota untuk membunuhi hewan-hewan kecil sebelum membawanya pulang. Setelah pulang ke rumahnya, Lucas ternyata tinggal sendirian. Hal itu dikarenakan ibunya sendiri telah meninggal karena sebuah penyakit. Sedangkan ayah dan adiknya belum diketahui di mana keberadaannya sama sekali. Julia sendiri baru saja pindah dari kota Oregon dan tinggal bersama dengan adiknya. Sedikit diketahui, Julia memiliki rasa trauma yang amat mendalam dengan ayahnya sendiri. Di mana nantinya akan terungkap alasan mengapa Julia bisa memiliki trauma dengan ayahnya tersebut. Akibat rasa trauma itu, Julia pun lebih memilih pindah ke kota Oregon dan tinggal berdua bersama dengan adiknya yang bernama Paul. Paul sendiri merupakan seorang sheriff di kota tersebut. Pada malam hari di rumah Lucas sedang memperhatikan foto keluarganya. Ia lalu mengoyak kepala bonekanya itu dengan sebilah pisau. Tiba-tiba saja di salah satu ruangan terdapat suara aneh serta mendobrak pintu yang dikunci rapat oleh Lucas. Besoknya Paul pergi bertugas sebagai seorang sheriff. Julia di sini sebenarnya tidak ingin kalau Paul menjadi seorang sheriff, karena ia tahu kalau Paul sebenarnya memiliki impian lain. Pada saat kembali mengajar di kelasnya, Julia menunjuk Lucas untuk membacakan sebuah cerita atau dongeng yang sedang ditulis di bukunya Lucas. Dengan perlahan serta nada yang pelan, Lucas lalu membacakan cerita di bukunya itu. Tidak seperti anak kecil biasanya, gambar-gambar di buku Lucas penuh dengan warna hitam dan warna merah dengan kesan yang mengerikan. Murid-murid yang sedang mendengarkan cerita Lucas, raut wajah mereka kian berubah yang tadinya tertawa menjadi muka yang ketakutan. Begitu juga dengan raut muka Julia yang merasa terkejut dengan apa yang diceritakan Lucas dari bukunya itu. Saat bel pulang sekolah, 3 pembuli yang diketuai oleh murid bernama Clint itu mendapatkan kepala boneka di dalam tasnya dengan bau yang sangat menusuk. Clint yang tahu kalau itu ulah Lucas, ia langsung memukuli Lucas. Keributan itu pun langsung dihentikan oleh Julia. Setelah itu pun Julia memeriksa tubuh Lucas yang terluka. Julia lalu menelpon nomor rumah milik Lucas. Pada saat telepon di rumah Lucas terus berdering, di salah satu ruangan yang dikunci Lucas terdapat sosok makhluk mengerikan dengan tatapan yang kelaparan. Saat di luar, Julia melihat Lucas yang berjalan sendirian. Julia pun memutuskan untuk mengikuti kemana Lucas pergi. Setelah beberapa menit mengikutinya, Lucas berhenti di sebuah toko es krim dan melihat dari kaca jendela itu. Julia lalu menghampiri Lucas dan mengajaknya untuk masuk ke dalam.
Julia di sini berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Lukas dan menanyakan mengenai keluarganya sendiri. Lukas mengatakan kalau ia memiliki seorang adik bernama Aiden yang berusia 7 tahun di rumahnya. Pada saat Julia ingin membahas ayah Lukas, Lukas pun langsung pamit untuk pergi dan memintanya untuk jangan mengikutinya lagi. Seperti biasa, Lukas tidak langsung pulang ke rumahnya dan berkeliling untuk mencari hewan-hewan kecil yang masih hidup ataupun yang sudah mati untuk dibawa ke rumahnya. Hingga pada suatu hari Julia nekat memutuskan untuk datang melihat rumah Lukas. Dari luarnya saja, rumah tersebut memiliki suasana yang sangat creepy. Saat Julia ingin masuk, ia mendengar suara aneh seperti menggeram dari dalam rumah tersebut. Tidak ingin membahayakan dirinya, Julia secara cepat-cepat segera pergi dari tempat itu. Di rumah Julia, ia pun lalu menggabungkan kertas yang dibuang oleh Lukas ke tempat sampah sebelumnya. Yang dimana setelah kertas itu digabungkan, Julia pun terkejut dengan gambar di kertas tersebut yang penuh dengan warna hitam dengan kesan yang mengerikan. Paul bahkan masih merasa bersalah karena meninggalkan Julia ketika ia masih muda dengan ayahnya. Hewan-hewan yang dibawa pulang oleh Lukas lalu dipotong mentah-mentah dengan ukuran yang sangat kecil. Lalu ia pun membawa daging mentah itu ke ruangan yang dikunci rapat oleh Lukas. Di dalam ruangan itu ternyata terdapat makhluk putih pucat dengan tingkah laku yang sangat agresif. Daging mentah itu ternyata untuk makanan makhluk putih pucat yang dikurung Lukas di dalam rumahnya. Tidak hanya satu, melainkan terdapat 2 makhluk di dalam ruangan itu. Anehnya, kedua makhluk tersebut merupakan adiknya yaitu Aiden dan ayahnya sendiri yaitu Frank Weaver. Setelah selesai, Lukas pun kembali menutup ruangan itu dengan sangat rapat. Trauma berat yang dialami oleh Julia disebabkan oleh masa lalunya yang mengalami pelecehan seksual saat masih remaja di tangan ayahnya sendiri yang seorang pecandu alkohol. Sejak ayahnya bunuh diri baru-baru ini, Julia memutuskan untuk pindah ke rumah Paul dan tinggal bersama dengannya. Di sini Julia bertanya kepada Paul mengenai seseorang bernama Frank Weaver. Paul lalu menjawab kalau dulu ia sering menolong Frank dalam keadaan overdosis karena obat terlarang. Alasan mengapa Frank tidak bisa dipenjara adalah karena tidak ada yang mengurus kedua anaknya sejak istrinya telah meninggal. Julia lalu mengungkapkan kalau ia kemarin baru saja ke rumah Frank dan tidak ada siapa-siapa di sana sama sekali. Dari dalam rumah itu, Julia juga mendengarkan suara aneh yang sangat mengerikan. Paul yang mendengar itu pun meminta kepada Julia untuk jangan pernah kembali ke rumah Frank. Besoknya saat Lukas berada di tengah hutan untuk menjebak hewan, ia mendengar seseorang yang mendekat. Setelah dilihat, ternyata terdapat seorang mantan sheriff yang menemukan sisa-sisa tubuh manusia di tengah hutan. Rasa curiga dan penasaran Julia mengenai latar belakang Lukas pun semakin besar. Julia lantas menyarankan kepada kepala sekolah untuk mengunjungi rumah milik Lukas. Saat sedang berjalan di kota, Julia melihat Paul yang sedang bersama mantan sheriff di kota itu bernama Warren. Warren di sini langsung menyampaikan tentang hal yang ia temukan hari ini di dekat pegunungan, yang dimana ia telah menemukan sepotong sisa mayat milik teman Frank. Di sini mereka masih beropini kalau itu adalah ulah binatang buas. Lukas kembali ke ruangan itu dan memberikan makanan kepada adiknya, namun tidak lama Aiden pun batuk kesakitan serta mengeluarkan darah hitam dari mata dan mulutnya. Setelah diotopsi, mereka tidak bisa memastikan penyebab mengapa mayat itu bisa sampai semengerikan itu. Ditambah lagi, yang membuat mereka aneh adalah terdapat bekas gigitan manusia di tubuh mayat tersebut. Kepala sekolah bernama Ellen itu pun kemudian mengunjungi rumah milik Lukas. Setelah masuk ke dalam, Ellen pun mencium bau busuk yang sangat menyengat di segala sisi ruangan. Tampak rumah tersebut sama sekali tidak pernah dibersihkan. Ellen pun melihat terdapat ruangan yang dikunci rapat di rumah itu. Dengan rasa gemetar, Ellen pun masuk ke ruangan itu. Ellen pun benar-benar terkejut setelah melihat Aiden dengan kondisi yang sudah entah bagaimana lagi. Namun tiba-tiba dari belakang, Ellen diserang oleh Frank yang terlihat sangat kelaparan. Ellen pun diserang secara membabi buta sampai membuatnya tewas. Setelah memakan Ellen, tubuh Frank pun secara perlahan seperti mulai bermutasi.
Paul bersama dengan timnya pun pergi memeriksa pertambangan yang pernah dijadikan markas oleh Frank sebelumnya. Di sana mereka menemukan seperti sebuah potongan tanduk dan membawanya untuk diperiksa. Sementara Lucas yang sedang di jalan pulang, ia dihadang oleh Clint yang ingin memukulinya. Dari atas terdapat sosok makhluk mengerikan yang langsung memakan Clint secara brutal. Lucas pun secara cepat-cepat langsung lari ke rumahnya. Ia melihat terdapat mobil lain yang menandakan terdapat seseorang yang datang ke rumahnya. Setelah di rumahnya, Lucas melihat kalau ayah dan adiknya telah kabur melewati sebuah jendela. Berita mengenai hilangnya Ellen pun sudah sampai di kantor Paul. Paul beserta rekan kerjanya pun datang memeriksa sekeliling rumah Frank pada saat malam hari. Lucas yang mendengar itu pun hanya diam dan bersembunyi di dalam rumah itu. Paul menyadari terdapat hal aneh di rumah tersebut. Tidak sampai di situ, berita mengenai hilangnya Clint pun mulai dicari tahu oleh Paul. Setelah ibunya Clint datang langsung untuk melaporkan bahwasannya anaknya telah hilang entah kemana. Julia lalu kembali ke rumah Lucas. Di sana ia melihat mobil milik Ellen yang ditutupi terpal. Karena hal itu, Ellen pun berhasil ditemukan di rumah Lucas dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Tidak sampai di situ, mereka juga menemukan mayat tubuh Frank dengan kondisi hangus terbelah dua, yang dimana sepertinya telah keluar sesuatu dari dalam tubuh Frank. Lucas yang pulang ke rumahnya pun langsung ditahan oleh Julia, lalu dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa keadaannya. Hasil dari pemeriksaan mengatakan bahwa Lucas mengalami dehidrasi parah dan juga menderita kekurangan gizi kronis. Hal itu mungkin disebabkan tidak ada satu orang pun yang mengurus Lucas. Julia yang sebagai seorang guru merasa kalau itu adalah tanggung jawab dirinya. Semenjak ayah Lucas dan adiknya selamat dari serangan makhluk sebelumnya, mereka berdua sebenarnya berhasil selamat. Namun sesuatu hal terjadi kepada tubuh Frank serta anaknya Aiden, yang dimana Frank mulai bertingkah laku aneh dan mulai menjadi pemarah. Mulai dari situlah Frank membuat ruangan dengan kunci yang sangat rapat. Di sini ia mengatakan kepada anaknya yang paling tua, yaitu Lucas, untuk jangan pernah membuka pintu tersebut. Hari demi hari, tubuh Frank pun mulai berubah menjadi aneh serta rambutnya mulai rontok sedikit demi sedikit. Frank lalu menarik Aiden yang juga terinfeksi untuk masuk bersamanya di dalam. Mulai dari situlah Lucas hidup sendirian di dalam rumahnya. Sementara Julia dan Paul menjumpai mantan sheriff di kota itu, yaitu Warren. Tujuan mereka ke situ adalah untuk menanyakan mengenai gambar di kertas salah satu murid yang dimiliki Julia. Warren lalu menunjukkan sebuah buku yang berisi gambar sosok makhluk mitologi bernama Wendigo. Menurut ceritanya, pada saat musim dingin yang sangat ekstrim, terdapat seorang pemburu yang kelaparan hingga membuatnya menjadi seorang kanibal. Setelah pemburu itu memakan daging manusia, pemburu tersebut pun mulai menjadi gila dan menjadi roh tanpa bentuk yang bisa berubah menjadi wujud apapun. Makhluk tersebut pun terus berkeliaran di hutan dan mencari mangsa secara terus-menerus. Paul mendapatkan kabar dari rekannya bahwa mereka telah menemukan mayat di dekat rel kereta api. Setelah diidentifikasi, mayat tersebut merupakan Clint, yaitu murid dari sekolah Julia. Mereka lalu kembali ke rumah sakit untuk membawa Lucas pulang ke rumah Paul. Paul meminta rekannya untuk menjaga Julia dan Lucas di rumahnya terlebih dahulu. Sedangkan Paul akan kembali setelah berbicara dengan wali kota. Di sini Julia memberitahu Lucas bahwa Paul telah menemukan Frank yang ditemukan meninggal di rumahnya. Lucas lalu menjawab bahwa ayahnya sama sekali belum meninggal. Tiba-tiba saja rekan kerja Paul mendengar suara jeritan dari dalam gudang. Jeritan itu pun juga didengar oleh Lucas dan Julia. Ia lalu menghubungi Paul bahwa ada sesuatu di dalam gudang rumahnya. Paul pun secara cepat-cepat untuk pergi kembali ke rumahnya. Julia yang panik lalu membawa Lucas untuk bersembunyi. Setelah diperiksa, sheriff itu menemukan anak kecil di dalam gudang yang merupakan adik dari Lucas, yaitu Aiden. Namun tiba-tiba sheriff itu diserang dari belakang oleh makhluk Wendigo hingga sampai membuatnya langsung tewas seketika. Tidak berselang lama, Paul pun tiba di rumahnya. Ia melihat rekannya itu yang sudah tewas dalam keadaan mengerikan. Secara hati-hati dan penuh rasa takut, ia memeriksa ke arah gudang.
Ia melihat terdapat anak kecil yang berada di sana. Namun dari belakang, ia diserang kembali oleh makhluk Wendigo sampai terpental. Tidak sampai di situ, makhluk itu kembali menyerangnya. Paul lalu berusaha untuk melepaskan diri dari tanduk makhluk itu yang menancap di lengannya. Beruntung Paul pun berhasil selamat dan makhluk itu pun pergi. Julia lalu menghampiri Paul yang sudah dalam keadaan hampir sekarat. Ia memberitahu Paul kalau makhluk tersebut saat ini sedang menuju ke tambang bersama dengan Lucas dan Aiden. Setelah tiba di tambang, Julia pun masuk ke dalam sambil membawa pistol di tangannya. Secara hati-hati ia melewati lorong demi lorong untuk menemukan Lucas. Julia melihat kalau Lucas berada di lorong gelap bersama dengan adiknya yaitu Aiden. Di sini Lucas segera menyuruh Julia untuk segera pergi. Terlihat di samping Lucas, makhluk mitologi itu sedang memakan seekor beruang. Makhluk itu pun langsung menoleh ke arah Julia. Meskipun ditembaki berkali-kali, makhluk itu tidak mati sama sekali. Julia pun lalu mengambil suar dan menghidupkannya. Melihat kalau makhluk itu takut terhadap api, Julia langsung mengambil besi dan menusuk makhluk itu berkali-kali. Lucas pun membantu Julia menusuk makhluk itu tepat di bagian belakang jantungnya. Makhluk tersebut pun secara perlahan mulai terjatuh. Julia kembali mengambil pisau dan mengoyak perut makhluk itu lalu mengeluarkan jantungnya. Tidak sampai di situ, adik Lucas yaitu Aiden terlihat kalau tubuhnya akan bermutasi juga. Ia meyakinkan Lucas bahwa adiknya tidak akan pernah terselamatkan lagi. Julia lalu secara perlahan mendekatinya lalu membunuh Aiden menggunakan sebilah pisau. Di akhir cerita, Lucas yang tidak punya siapa-siapa lagi pun dirawat oleh Julia bersama dengan Paul. Namun terlihat dari mata dan mulut Paul mengeluarkan darah hitam yang artinya Paul telah terinfeksi. Oke, itu adalah cerita dari film menegangkan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.